Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam majelis kebaikan ini, Allah akan golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani, ketika itu Rasulullah pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, berjalan di sebuah jalan, kemudian dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya malaikat itu ketika hadir pada majelis pengajian, majelis ilmu, dia berhenti untuk terbang. Dia duduk, sebuah tanda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ridha terhadap apa yang dilakukan di dalam majelis tersebut. Maka di dalam majelis kita ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ada malaikat yang mendengarkan kajian kita. Mungkin nggak tahu kita di samping kita lagi ngantuk-ngantuk seperti ini, dilihatin sama malaikat. Jangan sempat malaikat Israel yang datang kan? Malaikat, kemudian dia mendengarkan majelis kebaikan, kemudian Rasulullah menyambung, wa innahu la yastaghfiru lahu dawabbul barri wa hatta al-hitanu fil bahr. Dan sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk-makhluk Allah yang berada di daratan sampai makhluk Allah yang berada di lautan, ikan-ikan di lautan akan beristighfar, memohonkan ampun kepada orang yang berada di dalam majelis kebaikan tersebut. Ya, makhluk Allah yang berada di daratan, ikan-ikan yang ada di lautan itu akan memohon ampun kepada kita, sampai ketika kita nanti keluar dari majelis ini, kita bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Fungsinya apa kita bersih dari dosa? Fungsinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbil ladzi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalangi dari rezekinya. Rezeki itu banyak ya. Nikmatnya dalam beribadah itu rezeki. Kita dekat kepada kebaikan itu rezeki. Setelah melakukan kebaikan ada kebahagiaan itu rezeki. Seseorang akan terhalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Ketika kita berada dalam majelis kebaikan, makhluk Allah yang berada di daratan sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada kita ketika kita berada di dalam majelis kebaikan. Setelah kita keluar dari majelis kebaikan, akan ada rasa kemudahan untuk beribadah. Akan ada rasa cinta kepada kebaikan disebabkan apa? Dosa kita semakin kecil-kecil hilang sehingga kita mudah melakukan kebaikan. Maka orang yang berada dalam majelis kebaikan, ya,
kata para ulama, meskipun dia itu kadang tidak tertarik kepada majelis tersebut, tapi dia berada di dalam majelis tersebut, maka dia masuk ke dalam sabda Rasulullah tadi. Ya, meskipun ngantuk kan. Coba lihat kalau misalkan sholat Jumat. Orang kalau misalkan sholat Jumat dalam pikirannya apa? Ini waktunya tidur ini. Jumat kemarin saya sengaja mengosongkan jadwal khutbah saya. Ketika itu memang saya ingin hadir dalam satu masjid. Saya naik ke lantai kedua dalam salah satu masjid. Terdapat di masjid tersebut ketika khatib sudah naik mulai tidur. Tidurnya itu tanggung-tanggung, nganga. Di belakang itu bukan tidur di sini enggak, tapi karena ada senderan jemaah itu pada tidur. Sehingga ketika celengan lewat, ya, celengan lewat itu berhenti di situ. Misalkan dari kiri ya, berhenti di situ. Dia kan tidur nih, sampingnya tidur. Ketika terbangun dia langsung digesernya kembali ke kiri. Karena dia nggak tahu celengan tadi berasal dari mana, dari kanan atau dari kiri. Di sampingnya tadi tidur, kemudian geser lagi ke kanan, gitu-gitu terus. Jadi orang-orang yang misalkan dalam keyakinannya ketika sudah memulai khutbah Jumat mereka tidur seperti ini, ketika mereka terbangun kira-kira pada saat apa? Pada saat imam mengatakan Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat baru bangun. Ini bagaimana menikmati sebuah kajian tadi? Bagaimana menikmati sebuah ilmu yang disampaikan oleh khatib tadi, yang mana kalau misalkan dalam kajian kita ini kan kajian ya tidak menjadi rukun kan? Tapi dalam khutbah Jumat itu ketika mendengarkan khatib untuk menyampaikan sesuatu itu bagian daripada sholat itu. Nah, kalau ngantuknya di kajian subuh masih mending lah. Jangan sempat ngantukan nanti di saat khutbah Jumat, itu sangat berbahaya. Malaikat ngeliatin kita, nanti difoto sama malaikat, dilapor sama Allah, gimana coba? Ini nih hambamu ya Allah gitu kan. Kerjaannya tidur aja. Setiap Jumat, iya setiap Jumat. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam majelis kebaikan, malaikat hadir, makhluk Allah memohonkan ampun kepada kita yang berada dalam majelis kebaikan tersebut, sampai ketika kita keluar dari majelis kebaikan ini dosa kita berguguran. Sehingga ketika dosa itu berguguran, semakin mudah kita melakukan yang namanya kebaikan. Baik, ini pertemuan kita kedua yang membahas tentang 40 hadis. Yang 40-an hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Dan di depan kita ini sebuah kitab namanya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani yang wafat pada tahun 1331. Al-Jawahir itu artinya dari kalimat jauhar. Jauharatun itu artinya permata. Kalau al-jawahiru artinya permata-permata. Al-lu'lu'iyah itu dari kalimat lu'lu'ah, artinya mutiara. Jadi mutiara di sini diartikan sebagai sesuatu yang sangat amat berharga. Berarti judul kitab ini adalah perhiasan-perhiasan yang sangat amat berharga di dalam menjelaskan 40-an hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita sudah berbicara tentang pembukaan bagaimana hadis Arba'in Nawawi itu disusun oleh Imam Nawawi. Kita sudah berbicara tentang biografi daripada Imam An-Nawawi. Kita juga sudah menjelaskan satu hadis yang pertama, yaitu tentang innamal a'malu binniyat. Ya, di dalam Sahih Bukhari, hadis yang pertama sekali dinukilkan atau diletakkan oleh Imam Bukhari itu hadis apa? Di dalam ribuan hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang pertama itu diletakkan ini, menandakan bahwasanya niat ini memegang peranan penting dalam kehidupan hamba Allah. Bahkan adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah mengatakan, dan mungkin kita sudah pernah menyampaikan hadis ini, innaman nasu li arba'ati nafar.
Sesungguhnya manusia itu terbagi kepada 4. Pertama itu manusia yang Allah berikan harta, Allah berikan ilmu. Dia berjuang dengan ilmu dan hartanya. Kemudian yang kedua, orang yang hanya Allah berikan ilmu. Dia berjuang dengan ilmunya, tapi dalam keyakinan dia mengatakan, ya Allah, seandainya saya memiliki harta sebagaimana Engkau memberikan pada yang pertama tadi, aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh yang pertama. Keyakinannya kepada Allah begitu tinggi terhadap hal tersebut. Jika Allah memberikan amanah dan kesempatan kepadanya, maka dia akan melakukan sebagaimana dilakukan oleh yang pertama tadi. Apa yang dilakukan oleh pertama? Dia berjuang dengan ilmu dan hartanya. Maka kata Rasulullah, wahuma sawaun fil ajri. Yang pertama dan yang kedua tadi, mereka sama di dalam mendapatkan pahala. Karena apa? Karena niat. Makanya banyak-banyaklah niat. Banyak-banyak niat. Kenapa? Karena kita tidak sadar nanti ketika kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hal-hal kebaikan yang perasaan kita ketika di dunia itu kita tidak melakukannya. Dan satu di sini dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani ini, salah satu riwayat yang riwayat tersebut di dalam kitab Al-Majalis As-Sunniyah. Di sini dikatakan di riwayat tersebut, innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti dalam riwayat ini hamba itu didatangkan di hari kiamat. Fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhahu biyaminihi. Kemudian catatan kebaikannya itu diberikan kepadanya. Catatan kebaikan dalam artian, kan kita punya catatan nih, catatan kebaikan dan catatan keburukan. Catatan kita yang merupakan kebaikan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh seorang hamba tersebut, fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha. Ketika dia membuka catatan tersebut, di dalamnya tertulis pahala haji, pahala jihad, pahala sedekah. Dan dia mengatakan ketika itu, saya tidak pernah melakukan ini. Fayaqulu hadza laisa bikitabi. Ketika dia menyatakan bahwasanya ini bukan kitab saya, ini bukan catatan amal saya, kayaknya ini bukan buku saya, dikatakan si hamba yang menerima catatan tadi, fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika. Karena ketika membuka catatan kebaikan ini, apa yang ada di dalamnya saya tidak pernah melakukannya. Ini salah ini. Malaikat salah membagikan ini. Oke. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengatakan, hadza kitabuk. Ini tidak salah. Ini catatan amal kebaikanmu. Li'annaka ishta umran tawilan wa anta taqulu law kana li malun hajajtu minhu. Karena engkau kuberikan umur yang panjang, dan ketika engkau berada di dunia ada niat dan keyakinan dalam dirimu, ketika saya memiliki uang saya akan melakukan haji, ketika saya memiliki uang saya akan bersedekah. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatika wa a'taituka thawaba dzalika kullihi. Karena saya tahu niat yang ada dalam dirimu, maka aku berikan pahala sebagaimana yang engkau niatkan tersebut. Maka dengan niat tersebut dia mendapatkan apa? Pahala jihad sempurna, pahala sedekah sempurna, pahala haji sempurna, meskipun dia tidak pernah melakukannya. Makanya niat ini penting sekali. Kita tidak tahu niat mana yang Allah terima. Dan kita juga tidak pernah tahu, meskipun kita melakukan sesuatu niat sudah, melakukannya sudah, tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan tersebut sudahkah bersih dari riya. Kalaupun kita melakukannya, kemudian riya yang ada di situ, maka kosong, tidak ada pahala sama sekali. Tapi ada orang ketika dia meniatkan sesuatu, kemudian dia tidak sempat melakukannya, kemudian Allah tahu niat yang ada dalam dirinya, Allah memberikan semua pahala tersebut secara sempurna.
Maka masalah niat ini masalah yang sangat sangat penting sekali. Maka itu hadis yang pertama. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Pada hadis yang kedua, hadisnya ini panjang sekali. Maka di sini diberikan judul terhadap hadis yang kedua ini Maratibuddin, ya, tingkatan-tingkatan agama, yang menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nanti juga dijelaskan tentang hari kiamat. Nah, mana tahu setelah kajian ini kita tahu kapan kiamat kan? Kita siap-siap nih, kapan kiamat ini? Nah, nanti kalau misalkan sebentar lagi kiamat, bisalah gas dikit gitu ya. Padahal kan kiamat itu sesuatu yang besar. Ada kiamat kecil, namanya apa? Kematian. Orang terlalu memikirkan kapan kiamat. Dia tidak pernah memikirkan ketika dia wafat, kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat, dia sedang menghadapi yang namanya kiamat. Akan tetapi kiamat tersebut adalah kiamat kecil. Di sini An Umar aidan radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari sahabat Umar. Ketika itu beliau mengatakan, suatu hari kami sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk berbicara tentang ilmu, ya. Il tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Il dalam bahasa Arab, il itu artinya harfu mufajaah, huruf yang menandakan sesuatu tersebut terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba, kata Umar bin Khattab, muncul seorang lelaki. Pakaiannya ketika itu putih sekali, bersih sekali. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam. Berarti dia belum tua. Rambutnya hitam, pakaiannya putih, pakaiannya bersih, tiba-tiba muncul di hadapan kami, kata Umar bin Khattab. La yura alaihi atharus safar. Ketika muncul, kami melihat di wajahnya ini tidak ada tanda-tanda bahwasanya dia itu baru saja melakukan perjalanan yang jauh. Dalam salah satu hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita, dalam hadis ini disunnahkan, ya, para ulama kita ketika melihat hadis ini mereka mengatakan disunnahkan bagi orang yang datang pada majelis kebaikan, disunnahkan bagi orang yang ketika mengikuti hal-hal yang bersifat keilmuan yang disampaikan di situ, dianjurkan dan disunnahkan memakai pakaian yang rapi, memakai pakaian yang bersih, yang rapi, yang bersih. Rambutnya dirapikan. Kalau tidak punya rambut, nggak usah dirapikan. Rapikan rambut orang saja, gitu ya. Dirapikan, kata para ulama, sebagai apa? Sebagai sebuah cara bahwasanya hal tersebut dicontohkan di dalam hadis itu. Dalam hadis itu kan tiba-tiba lelaki datang, pakaiannya bersih, rambutnya rapi, oke? Tidak terlihat di wajahnya itu bahwasanya dia ini sudah melakukan atau orang yang baru saja melakukan perjalanan jauh. Soalnya orang ketika melakukan perjalanan jauh biasanya setelah sampai itu mukanya sudah nggak jelas gitu ya, apalagi kalau naik motor. Ya, saya itu sering mengalami itu. Ketika khutbah Jumat misalkan di Jakarta Selatan itu naik motor kan biar lebih cepat. Bukan karena lebih cepat juga, karena belum punya mobil kan. Lebih cepat pas datang itu biasanya kalau naik mobil kan sudah pakai peci, sudah lengkap, nggak usah pakai helm kan dalam mobil kan. Jadi ketika sudah sampai Ustadz itu tinggal langsung datang ke masjid, langsung kan. Kalau naik motor, helm ada, pas dibuka rambut acak-acakan, harus masuk dulu ke kamar mandi, pakai sarung, ganti, cuci muka, wudhu, kemudian ketika itu sisiran, ya pokoknya sebisa mungkin wajah ini tidak terlihat
lusuh lah. Nanti kalau misalkan terlihat lusuh, dilihat jemaah, oh, ustadznya aja lusuh nih, ini waktunya tidur nih. Kayaknya ustadz ini enggak keren nyampein khutbahnya nantinya, waktunya tidur. Tapi ketika wajah seorang ustadz ketika ingin menyampaikan khutbah itu wajah dengan penuh ceria gitu kan, kemudian bersih gitu, jadi jemaah enak lihatnya kan. Nah maka ketika itu ditandakan bahwasanya orang yang sudah melakukan perjalanan itu terlihat dari wajahnya. Makanya di sini disampaikan, kami, kata Umar bin Khattab, kami tidak melihat bahwasanya seseorang ini baru saja melakukan perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan kami, satu pun di antara kami, kata Umar bin Khattab, tidak kenal siapa si fulan ini. Datang tiba-tiba, kemudian kami juga tidak mengenalnya. Pakaiannya bersih, rambutnya putih. Dan dinukilkan oleh Abdullah bin Abdissalam, salah seorang ulama besar, ya, terkait dengan pakaian. Beliau pernah mengatakan, tidaklah mengapa bagi seorang yang dikatakan orang yang berilmu itu memakai pakaian yang disebut dengan pakaian ulama, atau dai memakai pakaian ulama. Jangan nanti dai pakaiannya itu lusuh sekali. Misalkan saya, kalau misalkan nggak pakai peci gitu, pakai pakaian biasa, dikira saya anak SMA. Yang sering memanggil tuh om, bang, gitu kan. Tapi ketika misalkan sudah pakaian, oh, ustadz si kawan nih, kayak nggak meyakinkan mukanya, gitu kan. Tapi kalau misalkan jemaah sini kan sudah tahu kan, nanti nggak ada pula yang manggil om gitu kan, nggak ada. Nah ketika itu Abdullah bin Abdissalam ini pernah mengatakan, suatu ketika saya sedang melakukan ihram. Ketika saya sedang melakukan ihram, ada di antara jemaah yang melakukan ihram itu melakukan sesuatu yang melanggar adab daripada ihram itu. Kemudian oleh Ibnu Abdissalam ini ditegur, dijelaskan oleh beliau. Ketika sudah dijelaskan, karena yang mendengarkan ini mereka tidak mengenal beliau, tidak tahu siapa beliau, mereka bukan malah menerima, mereka mengingkari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdissalam tadi. Ketika Ibnu Abdissalam ini mengetahui hal tersebut, dia sudah menjelaskan, kemudian tidak diterima, kemudian beliau berlalu. Satu ketika masih dalam prosesi haji, ya, beliau memakai pakaian kebesarannya, pakaian ulama, pakaian ahli fikih. Ketika hal tersebut beliau lakukan dan beliau bertemu dengan jemaah yang sama, mereka masih melakukan sesuatu yang salah dalam prosesi haji tadi. Kemudian didekati oleh Ibnu Abdissalam tadi, dijelaskan oleh Ibnu Abdissalam, dan orang yang sama tadi langsung menerima apa yang disampaikan oleh beliau. Melihat apa? Melihat pakaian yang dipakai oleh beliau tadi. Pakaian apa? Pakaian ulama, bukan pakaian ubaru. Ya, kalau sekarang ulama kan sekarang ada ubaru ya, nggak lama dia, tapi baru dia. Dilihat dari subscribernya banyak nih. Ini ustadz si kawan nih. Tanda ustadznya apa? Banyak subscribernya. Instagramnya followersnya banyak gitu. Pas ketika menyampaikan ilmu disampaikan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Demi orang yang membaca Al-Quran. Nah itu kan pernah viral itu kan. Ketika dia mengartikan ayat dalam surah Al-Qari'ah, dia mengartikan yang seharusnya Al-Qari'ah itu artinya demi hari kiamat. Diartikannya Al-Qari'ah itu demi orang yang sedang membaca Al-Quran. Ini bukan ulama, ini ubaru. Nah itu tentang pakaian yang disunnahkan dipakai bagi orang yang tertentu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang tidak diketahui tadi, kami tidak tahu siapa dia, kemudian dia langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian orang yang tidak diketahui tadi langsung duduk di hadapan Rasulullah, menyentuhkan lututnya kepada lutut Rasulullah,
meletakkan tangannya di atas pahanya. Ketika biasa itu kan ada orang ketika duduk itu mendekatkan lututnya, kemudian tangannya diletakkan di paha, itu menandakan bahwasanya posisi duduk ini sangat berdekatan antara Rasulullah dengan orang yang tidak diketahui tadi. Kemudian dia mengatakan, orang yang tidak diketahui tadi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, infokan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang hakikat Islam itu apa. Bingung Umar bin Khattab, ini orang udahlah masuk tiba-tiba, nggak kenal kami siapa, langsung duduk di hadapan Rasulullah, langsung nanya gitu. Nanyanya bukan satu, borong. Ya, nanyanya langsung ngeborong. Berapa pertanyaan? 4 pertanyaan yang akan dia tanyakan kepada Rasulullah. Yang pertama pertanyaannya, wahai Muhammad. Dia manggilnya nggak tanggung-tanggung, langsung dipanggil nama Nabi Muhammad. Ketika para sahabat melihat, mereka yakin ini bukan dari kita ini. Biasanya para sahabat ketika memanggil Rasulullah itu bukan dengan nama, bukan dengan nama, melainkan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini orang datang-datang tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah langsung manggil wahai Muhammad, katanya. Panggilan seperti itu dilarang. Panggilan seperti itu dilarang. Biasanya kata para ulama, yang memanggil Rasulullah seperti itu adalah Arab Badui. Arab Badui ini kadang-kadang kan nggak tahu aturan. Kalau misalkan pernah suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, Rasulullah memakai syal yang lumayan bagus, datang Arab Badui, ingin syal yang dipakai Rasulullah, apa yang dilakukan? Ditarik langsung. Nggak ada adab kan? Rasulullah tidak marah. Tapi cobalah jemaah yang di sini lagi pakai syal kan, atau ibu-ibu lagi pakai mukena tuh, ada orang yang pengen langsung ditarik gitu, ribut lah. Tapi Rasulullah ketika dilakukan seperti itu, beliau tidak marah. Itulah Arab Badui. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu tidak terdeteksi gitu. Dan para sahabat ketika melihat tersebut, oh ini bukan dari kita, ini Arab Badui ini, tinggalnya di padang pasir. Langsung manggil, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu 5 kata Rasulullah. Pertama, jadi kita bisa melihat nanti inilah yang disebut dengan rukun Islam. Bapak Ibu, rukun Islam itu sebuah rukun yang kalau salah satu di antaranya itu tidak ada, keislamannya gugur. Itulah yang disebut dengan rukun Islam. Sama juga yang disebut dengan rukun salat. Rukun salat ada berapa? Ada? Ada 14. Pernah kita jelaskan. Salah satunya apa? Takbiratul ihram. Pernah kita jelaskan ya. Seseorang yang tidak melakukan takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah tersebut adalah rukun, salatnya tidak sah. Rukun Islam itu ada 5. Salah satu tidak ada pada seseorang, atau salah satu itu tidak dia lakukan, keislamannya batal. Berarti kalau dia tidak Islam artinya dia apa dong? Kafir. Gugur semua amalannya. Kita lihat. Pertama kata Rasulullah, Islam itu jika ingin melihat apa sih Islam itu, pertama syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Perhatikan kata asyhadu alla ilaha illallah. Kita sering azan atau mendengarkan azan. Dan kita juga sering orang yang ketika azan dia mendirikan atau iqamah. Orang seling sarah di dalam iqamah itu pada lafaz ini.
Qomat itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La itu harus dipanjangkan. La ketika dipanjangkan artinya tidak. La ilaha. Ilaha itu artinya Tuhan. Illa kecuali. Allah kecuali Allah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau la itu tidak dipanjangkan, asyhadu an la ilaha illallah, artinya beda Bapak Ibu semua. Yang awalnya tadi la itu artinya tidak, sekarang berubah menjadi benar-benar. Kalau diartikan ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya saya bersaksi benar-benar ada Tuhan selain Allah. Itu artinya bahaya kan? Padahal lafaznya itu apa? Asyhadu an la, yang benar apa? La ilaha illallah. Tapi ketika kita la-nya tidak kita panjangkan, langsung kita sambungkan, artinya berbeda. Yang awalnya tadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, menjadi apa? Benar-benar ada Tuhan selain Allah. Maka itu sangat berbahaya. Itu rukun Islam yang pertama. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas salata, mendirikan salat. Makanya Rasulullah menyampaikan di sini bukan mengerjakan salat. Karena orang yang mengerjakan salat itu berbeda dengan orang yang mendirikan salat. Salat itu adalah tiang agama. Tiang itu posisinya tiduran atau berdiri? Berdiri. Artinya tiang itu harus ditegakkan. Makanya dalam salah satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang melakukan salat, akan tetapi salat tersebut hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak dapat menjadikan salatnya itu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah dia semakin dekat kepada Allah, melainkan dia semakin jauh. Salat tetap dilakukan, tapi kok masalah hidup tidak pernah selesai. Tidak ada kenikmatan yang dirasakan dalam kehidupan ini. Karena yang dilakukan itu bukan mendirikan salat, tapi apa? Mengerjakan salat, sebatas menggugurkan kewajiban. Kita kira hal yang kita lakukan ini sudah menjadikan kita dekat kepada Allah, padahal apa? Dengan hal yang kita lakukan ini yang seharusnya mampu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar, malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun yang kedua. Kalau ada orang, kalau kita lihat KTP-nya itu KTP-nya Islam, tapi tidak sholat, kira-kira posisinya ini gimana ya? Dilihat KTP kan Muslim 100%, udah ada stempelnya gitu. Kira-kira kalau misalkan orang yang KTP-nya seperti itu, tapi dia tidak sholat, posisinya itu gimana itu? Kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, masihkah dia berstatus sebagai seorang muslim? Atau dia sudah pindah? Jangan pula ada yang jawab, udah Ustaz pindah apa? Ke Islam Protestan. Gak ada Islam Protestan. Yang ada Kristen Protestan, ada itu ketika orang-orang bercanda itu. Katanya, wah dia ini udah jadi Islam Protestan ini. Gak ada ya, Islam itu ya Islam. Para ulama ketika membahas tentang orang yang kalau dilihat secara biografinya ini adalah seorang muslim, tapi dia tidak sholat, para ulama mengklasifikasikan kepada dua. Pertama, ulama sepakat ketika seseorang yang secara zahirnya ini adalah muslim, dia tidak melakukan sholat, tetapi dalam keyakinannya dia mengatakan sholat itu tidak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib, ulama sepakat dia ini telah menjadi seorang kafir, telah keluar dari Islam. Tapi bagi seseorang yang tidak melakukan sholat karena malas atau karena banyaknya kesibukan, ulama terbagi kepada dua pendapat. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mereka mengatakan seseorang ini masih dalam statusnya muslim, akan tetapi dia telah melakukan dosa besar.
dosa besar. Dia masih muslim, tapi dosa besar. Kenapa? Karena dalam keyakinannya dia masih meyakini kewajiban salat, meskipun dia tidak salat. Tapi dalam salah satu mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan ketika dia tidak melakukan salat, meskipun dia masih mengakui kewajiban salat, maka dia telah keluar dari Islam. Maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis yang menjadi dasar dalam mazhab ini, mereka mengatakan yang membedakan antara seorang muslim dan kafir itu adalah salat. Ketika tak salat, maka bukanlah seorang muslim. Tapi ada yang pula yang bilang, Ustaz, ketikalah kita katakan dia ini bukan seorang muslim, tiba-tiba dia sholat, Ustaz, bukankah di dalam sholatnya itu dia syahadat? Masuk lagi dia, Ustaz. Kemudian ketika dia sholat, misalkan sholat zuhur, kemudian sholat asar tidak, kafir lagi. Maghrib masuk lagi, isya keluar lagi. Gimana itu? Sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Sholat sah itu ketika dilakukan oleh seorang muslim. Ketika orang misalkan sudah tak Islam, kemudian dia sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Makanya perkara sholat ini adalah perkara yang sangat ditekankan oleh para ulama. Itu rukun iman, rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata, membayar zakat, wa tasuma ramadhana, berpuasa di Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan yang terakhir berhaji bagi yang mampu. Kalau misalkan tidak mampu, apa yang kita lakukan? Berusaha untuk mampu, tapi dibarengi oleh niat yang kuat. Agar apa? Agar kita tidak disia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang Islam. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ketika Rasulullah sudah menjawab ini, tiba-tiba orang yang bertanya tadi mengatakan, kamu benar wahai Muhammad. Para sahabat bingung, si kawan yang nanya, dia pula yang membenarkan, seolah-olah dia sedang menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia bertanya seperti itu, qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia bertanya setelah itu, sampaikan kepada kami apa itu iman. Tadi dia bertanya Islam. Sekarang itu dia bertanya apa? Iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Inilah yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua apa? Beriman kepada malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib kita imani? 10. Ada yang bertanya, Ustadz, salah satu malaikat itu kan malaikat Israfil. Malaikat Israfil apa? Meniup sangkakala. Malaikat yang lain, Ustaz, bekerja, Ustaz. Malaikat Israfil ini kerjaannya apa sekarang? Hah? Apa? Tugasnya meniup sangkakala. Apakah dia perlu geladi? Tiba-tiba dia geladi kan? Ada salah satu riwayat mengatakan ketika Rasulullah itu melakukan Mi'raj, dia bertemu dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu ketika itu sedang mendekatkan sangkakala itu ke mulutnya. Itu menandakan bahwasanya para ulama melihat bahwasanya jarak antara Rasulullah itu diutus dengan hari kiamat itu semakin dekat. Itu 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin udah tinggal tiup aja ya. Maka ketika itu ada yang bertanya, kalau misalkan malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala, kalau sekarang itu tugasnya apa? Apakah bersih-bersih yang akan ditiup oleh malaikat Israfil? Kemudian kan malaikat Jibril gitu, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Wahyu sudah selesai, jadi pensiun, pensiun dini. Kemudian ada malaikat, kalau yang masih bekerja sekarang, malaikat Israel kan? Ustadz, malaikat Israel itu berapa orang, Ustadz?
Bukankah satu hari itu banyak yang dicabut nyawanya? Misalkan yang terjadi misalkan ketika tsunami misalkan di Aceh itu kan banyak yang wafat. Itu jadi malaikat Israel ketika itu lagi apa ya? Lagi sibuk-sibuknya gitu. Apakah malaikat ini divisi, job desk, atau memang malaikat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka itu banyak? Yang terpenting bagi kita, Bapak Ibu semua, ketika kita memikirkan sesuatu yang ketika itu kita mengaitkan dengan diri kita, artinya kita ketika melakukan sesuatu kan harus kita lakukan berbarengan. Kalau kita melakukan ini berarti kita tidak bisa melakukan itu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada malaikat, bukan saja satu malaikat. Ketika Allah memberikan nama malaikat ini, ada dalam riwayat lain mengatakan malaikat maut itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang membantunya. Mencabut nyawa itu atas nama malaikat Israel. Tapi Allah menjadikan malaikat-malaikat itu yang membantu malaikat Israel di dalam mencabut nyawa. Maka namanya satu, tapi banyak malaikat yang diperbantukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Membagikan rezeki, malaikat apa? Yang menurunkan hujan dan memberikan rezeki. Malaikat itu tiup sangkakala itu. Malaikat apa? Yang memberikan rezeki dan menurunkan hujan. Oke, Mikail. Kalau yang menjaga pintu neraka, Malik. Menjaga pintu surga, Ridwan. Surga ada berapa tingkatan? 7. Neraka. Jadi turun naik lah ya malaikat itu. Wah, sekarang lagi waktunya jaga sip. Neraka di bawah nih, turun dulu. Tidak, Allah menjadikan malaikat itu satu tapi banyak yang membantunya. Tugas kita mengimani dengan keberadaan malaikat. Meskipun kita tidak bertemu dengan malaikat, tapi kita percaya, itulah yang disebut dengan iman. Kalau yang pertama tadi Islam itu adalah yang zahir, yang terlihat. Tapi ketika berbicara tentang iman, iman itu bukanlah sesuatu yang terlihat, tapi dia berbentuk yang namanya kepercayaan. Makanya para ulama ketika itu mengatakan iman itu adalah at-tasdiqul jazim, membenarkan dan meyakini secara keyakinan penuh. Yang namanya yakin itu tidak boleh 99 nggak boleh. Kayaknya malaikat ini ada dah, nggak boleh. Nggak boleh kayaknya. Saya yakin bahwasanya malaikat ini ada. Pernah diceritakan dalam riwayat itu ada malaikat yang menjaga gunung. Ada malaikat yang mengatur hutan. Ada malaikat yang mengatur lautan. Itu tidak diceritakan, tapi yang wajib kita imani adalah 10 malaikat. Itu rukun iman yang kedua. Wa kutubihi. Dan kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kitab? 4 kitab. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri. Dan kita beriman kepada hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita percaya kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah menciptakan yang namanya takdir. Qadar itu atau qada itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berada di masjid ini pada hari Ahad, pada kajian subuh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya Allah memaksa saya, tapi Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan kita wajib percaya terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Qala sadaqta. Kemudian beliau mengatakan ketika Rasulullah sudah menjawab apa itu iman, beliau mengatakan kamu benar. Kemudian dia mengatakan fa akhbirni anil ihsan. Kemudian dia mengatakan bertanya lagi, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu apa? Rasulullah mengatakan ihsan itu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu itu melihat Allah. Kalau kamu belum sampai atau kamu belum mampu pada level seolah-olah ketika kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, maka yakinilah dalam dirimu bahwasanya Allah itu melihat dirimu. Makanya Malik bin Dinar dalam salah satu makanya Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya
Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, beliau mengatakan atau menukilkan salah satu pendapat daripada Malik bin Dinar, salah seorang tabi'in. Beliau pernah mengatakan, kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuqu atyaba syai'in fiha. Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia ini, ada sesuatu yang tidak mampu mereka rasakan. Kebanyakan dari manusia itu tidak mampu merasakannya. Apa itu? Kata Malik bin Dinar, ma'rifatullahi ta'ala wa mahabbatuhu. Ketika seorang hamba mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan ketika seorang hamba mampu mencintai Allah. Mengenal Allah dan mencintai Allah ini adalah sebuah kenikmatan terbesar, dan itu mampu dirasakan oleh orang siapa? Oleh orang yang mampu merasakan yang namanya ihsan tadi. Beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia tidak mampu melihat Allah, seolah-olah dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, fa akhbirni 'anis sa'ah. Yang keempat, orang tersebut bertanya, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat itu terjadi. Ya, para sahabat udah sangat excited ini, sangat apa ya? Sangat senang ini. Wah, akan dijelaskan sama Rasulullah ini kapan hari kiamat. Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Yang ditanya dan yang bertanya itu tidak jauh beda, sama-sama tidak tahu. Kemudian yang bertanya ini, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kata yang bertanya ini, kabarkan kepadaku tanda-tanda kiamat itu. Kalau tadi engkau tidak bisa menceritakan kapan hari kiamat, hari Selasa kah gitu ya, hari Rabu, hari Ahad tanggal 3 November 2024. Kalau misalkan kau tidak mampu menyampaikan kapan hari kiamat, sampaikan kepadaku tanda-tanda hari kiamat itu. Di sini Rasulullah mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan tanda yang kedua, kata Rasulullah, kalian akan melihat atau kau akan melihat orang-orang yang dulunya yang miskin, yang tidak memakai sendal, yang tinggalnya itu di gurun. Mereka ketika hari kiamat sudah dekat, mereka berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Di zaman kita terjadi tidak? Terjadi. Kuwait, Qatar, Dubai dan lain sebagainya itu kan dulunya itu mereka penggembala kambing. Kalau sekarang itu apa? Mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Itulah tanda, meskipun itulah bagaimana Rasulullah itu tanda kenabiannya, bisa mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan, tanda-tanda kiamat itu ada tanda kiamat kecil. Di antara tanda kiamat kecil itu, kata beliau ini, qabdul ilmi bimauti ahli. Dihilangkannya ilmu dengan Allah mewafatkan ahli ilmu. Artinya banyak ulama yang wafat. Itu tanda kiamat kecil. Yang kedua, banyaknya gempa bumi dan fitnah yang terjadi. Sering ya? Sering. Banyaknya terjadi zina. Banyaknya terjadi minum khamar. Banyaknya tersebar riba. Banyaknya terjadi kedurhakaan. Ya, sering kita mendengar itu antara si anak dengan orang tua itu ribut karena apa? Karena harta, karena warisan. Tidak segan-segan si anak ini akan mendurhakai orang tuanya. Karena apa? Karena warisan tadi. Wattajahur bil ma'asi. Ya, orang ketika melakukan maksiat itu dengan terang-terangan. Ya, wa idha'atus salati wal amanah. Banyak orang menyia-nyiakan salat dan menyia-nyiakan amanah. Wa ta'tilul hudud, ya, wa qillatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Banyak orang yang tidak peduli kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan yang terakhir kata beliau, wa iradul akabir 'anil adzan wa tarkuhu lis-safilati. Orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang yang dikategorikan sebagai orang yang kaya, mereka itu enggan melakukan azan. Ketika dalam sebuah masjid, mereka itu tidak mau azan.
Mereka meninggalkan perkara azan itu kepada orang yang biasa-biasa saja. Ini adalah tanda kiamat, meskipun kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar, sering kita ketahui bahwasanya zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi sudah muncul? Pak Mahdi yang ada ya. Imam Mahdi belum muncul. Wa khurujud Dajjal, Dajjal keluar. Dajjal sudah keluar belum? Sudah, anggotanya. Ya, anggotanya. Bosnya belum keluar. Ya. Wa nuzulu Isa alaihissalam. Nabi Isa itu turun. Yang mana turunnya nanti dalam salah satu riwayat mengatakan beliau turun ketika kaum muslimin sedang dikepung. Di mana? Di Syria. Di mana? Di Masjid Quba Putih. Ketika kaum muslimin sudah dikepung oleh Dajjal beserta tentaranya, ketika itu kaum muslimin ketakutan, ya. Mereka setelah itu mereka sudah dipimpin oleh Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi itu belum sanggup untuk melawan Dajjal. Yang ditakuti oleh Dajjal siapa? Nabi Isa. Ketika itu Nabi Isa turun, di samping kanannya itu ada malaikat, di samping kirinya malaikat, dan rambutnya itu masih terasa basah. Turun dia, Dajjal dan bala tentaranya tidak tahu. Ketika mereka menendang pintu masjid tersebut, mereka alangkah kagetnya Dajjal tersebut ketika di hadapannya siapa? Nabi Isa. Kalau tadi Mahdi masih kuat dia, tapi ketika Nabi Isa yang muncul, ini beda ini. Bisa melepuh dia, lari ke sana, lari ke sini, tidak mampu, dikejar oleh Nabi Isa. Disitulah Nabi Isa membunuh Dajjal. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir adalah wa tulu'us syamsi min maghribiha. Ya, munculnya matahari dari barat. Sekarang matahari masih dari timur. Kalau muncul dari barat itu pertanda kiamat besar akan terjadi. Dan ditutup oleh Umar bin Khattab. Ke dalam hadis tersebut Rasulullah memanggil Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Setelah orang yang bertanya tadi menanyakan 4 pertanyaan, kemudian setelah itu dia membenarkan, dia pergi. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tersebut?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang barusan datang itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Mengajarkan kepada kalian agama kalian. Bahwasanya yang datang itu tadi adalah malaikat Jibril. Mungkin enggak di dunia kita yang sekarang itu tiba-tiba datang malaikat Jibril? Mungkin enggak? Atau ada orang yang mengaku, saya baru didatangi Jibril nih. Kenapa? Oh, saya ternyata Nabi. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Langsung tidak percaya. Tapi anehnya kalau di Indonesia ada yang mengaku seperti itu. Pengikutnya ada nggak? Selalu ada. Aneh kan? Meskipun sudah jelas-jelas dia ini bukan Nabi, saya bertemu dengan malaikat Jibril. Bahwasanya dengan keadaan dunia yang seperti sekarang ini perlu Nabi yang ke-26. Ya, Nabi ke-26, karena dia bertemu dengan Jibril menjelaskan seperti ini. Mungkin tidak mungkin. Walaupun pengikutnya ada, itu adalah ajaran sesat. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari jemaah, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang kelima. Oke. Gimana? 5, ya. Andai kan satu paket terdiri dari 5 paket JNT, JNE. Oh. Iya. Oh, andaikan yang 5 ini belum mampu kita lakukan, hukumnya bagaimana? Contohnya apa itu? Haji.
Ya, ya, ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita jelaskan tadi bahwasanya yang namanya rukun itu harus ada. Tapi kalau misalkan salah satu daripada rukun yang 5 rukun tersebut belum mampu kita lakukan, kita ambil contoh seperti haji. Di situ kan dijelaskan oleh Rasulullah haji bagi yang mampu. Kalau tak mampu, maka haji tersebut tidak menjadi rukun untuk seseorang tersebut. Nah, kalau misalkan puasa Ramadan, saya tidak mampu, dilihat dulu ketidakmampuan ini memang faktanya tidak mampu atau memang dia ingin mengikuti hawa nafsunya, tidak ingin berpuasa Ramadan, ya, karena memang ketika dia berpuasa Ramadan nanti akan terganggu waktunya ketika dia harus berkumpul dengan teman-teman. Biasanya ketika berkumpul dengan teman-teman makan, minum, ketika bulan puasa kan tidak bisa. Maka ketika dia secara fakta dia sanggup untuk melakukan puasa, tapi dia tidak melakukan puasa, ya, maka dilihat ketika dia tidak puasa, apakah dia masih meyakini kewajiban puasa. Kalau masih meyakini, dia masih dalam statusnya sebagai seorang muslim, tapi dia telah melakukan dosa besar. Tapi kalau sudah melakukan apa ini puasa Ramadan, ganggu aja, fix dia itu seorang non muslim. Artinya dia telah menjadi seorang non muslim. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita belum mampu, Allah tidak memberatkan kita kepada sesuatu yang belum kita mampu. Dilihat dari kemampuan. Allahu taala alam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat saja kita sudah bisa mendapat pahala. Sepertinya gampang kan? Kalau saya sampaikan apa saja yang membuat pahala itu niat. Jadi maksudnya kan kalau mereka apakah dia kemudian Allah mengabulkan, sepertinya gampang. Jadi kita juga menjelaskan bahwa tidak semuanya itu dikabulkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah apa saja hal-hal yang membuat niat itu tidak sampai. Oke. Demikian Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Terkait dengan hal tersebut, kita sudah menjelaskan dan hadis-hadis juga banyak menjelaskan tentang begitu tingginya sebuah niat, yang mana niat ini kalau dimaksimalkan oleh seseorang mampu menghadirkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, dan hal tersebut nanti akan terlihat bukan di dunia ini tapi ketika di akhirat. Tapi apa hal-hal yang menjadikan niat tersebut menjadi terhalang? Mungkin Bapak Ibu semua bisa membayangkan ada seseorang yang hanya sekedar ingin, itu bukan niat. Misalkan kayaknya kalau misalkan saya ada uang, saya nanti akan sedekah, itu bukan niat. Itu hanya sebatas keinginan belaka. Yang disebutkan dalam niat ini adalah ketika orang memiliki keyakinan yang sangat amat kuat. Ya Allah, kalau seandainya saya diberikan harta oleh Engkau, saya akan sedekah. Artinya ada keinginan yang begitu kuat. Itulah yang dimaksudkan niat di dalam hadis tersebut. Kalau memang Allah memberikan dia harta, dia akan melakukan sebagaimana yang diniatkan tadi. Bukan seperti orang yang ketika misalkan di tengah lautan terkena badai, ya Allah, nanti ketika saya keluar dari badai ini saya akan sedekahkan rumah saya, ya Allah. Niat kuat. Pas ombaknya makin kecil, kayaknya jangan rumah, ya Allah. Jangan rumah, sepeda aja. Tiba-tiba udah kecil lagi kan, kayaknya 10.000 cukup dah. Itu bukan niat. Arti niat di situ kalau memang Allah memberikan, kan ketika di dalam tengah lautan itu kan, kalau memang ya Allah selamatkan saya, kalau saya selamat, saya akan menyedekahkan rumah saya. Tiba-tiba dia selamat, ketika dia selamat langsung rumah disedekahkannya. Itu niat yang benar.
Tapi kalau misalkan sudah niatnya udah nggak jelas, ya Allah saya akan sembelih nanti kerbau, tiba-tiba udah jadi kayaknya ayam aja dah, kebesaran itu kerbau. Itu yang disebut dengan niat. Maka yang paling penting di dalam niat itu sebuah keyakinan. Keyakinan bukan keyakinan biasa, tapi keyakinan yang begitu kuat. Orang kalau misalkan sudah mendapatkan kenikmatan dengan niat seperti itu, percayalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang Dia janjikan. Dalam salah satu hadis Rasulullah katakan apa? In tasduqillah yasduqka. Kalau engkau benar dengan niatmu kepada Allah, Allah akan mempersembahkan kepadamu apa yang engkau niatkan. Maka perkara niat ini perkara penting. Hendaklah kita memaksimalkan ini semua. Lebih kurang seperti itu. Ya. Ya, niat itu adalah al-qasdu anisyai. Ya, meniatkan terhadap sesuatu, tapi itu secara bahasa. Secara istilahnya bukan hanya meniatkan sesuatu atau kuat di dalam niat tersebut. Bukan hanya sebatas menghayalkan, aduh kayaknya nanti saya kalau punya uang saya bangun masjid, namanya Masjid Sabilut Taubah, tepat berada di samping Masjid Al-Muhajirin gitu. Jadi itu kan niat-niat yang mungkin muncul di kepala manusia gitu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengarkan pada kajian subuh ini Allah berikan kita kefahaman dan Allah berikan kita kemudahan di dalam melakukan ini semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.